kalau sholat id nih di lapangan, nggak perlu kertas suara atau apa atau karpet, tinggal buka selesai. Kalau di lapangan sholat id yang asli. Karena ini Pak ya, di daerah Kalimantan sendiri, khususnya di Kalimantan Tengah itu banyak begitu hasil-hasil bumi yang dimanfaatkan kemudian oleh para pengrajin. Salah satunya ini tadi Pak ya. Dompet juga. Gelang-gelang batu, gelang-gelang. Ini berarti dari hasil alam semua Pak ya? Iya, ada alam, ada masih ada sesuatu pabrik juga ada prosesan. Ini juga Palangkaraya ini dari getah nyatu perahu. Oh, ini kesenian juga. Apa? Ini yang memang ciri khas sekali. Ciri khas juga. Yang apa namanya? Dari getah pohon nyatu, namanya getah nyatu. Khas Kaltengnya bentuk batang garing, ini kan burung kepala. Nah, kalau ini batang garing. Tempat tisu juga ada dari Manik-Manik. Oh, itu memang menggambarkan sekali. Ini boleh bikin melihat. Ya, silakan. Ini terlihat untuk rumah betang juga ada kayak gini. Banyak sekali Pak ya. Kalau misalnya untuk bisa mendapatkan ini begitu, apakah harganya sama atau bervariasi begitu Bapak? Sesuai ukuran dia, bervariasi. Mulai dari 75.000 sampai dia tergantung bentuk kerumitannya. Semakin rumit semakin mahal. Nah, di situ dia semakin rumit, terus semakin banyak dibutuhkan bahan bakunya dia. Ini agak sulit sekarang cari bahan bakunya di daerah dataran tinggi apa yang buat. Jadi yang semacam ini modelnya 75 ribuan. Iya. Kalau sebelah sini juga sama tas-tas rotan, sama mandau senjata. Masyarakat ini selain kalau zaman dulu mungkin digunakan untuk berperang, kemudian digunakan untuk hidup gitu, bertahan hidup, misalnya bertani dan berburu. Ya, kalau sekarang dijadikan hiasan. Hiasan ya. Cuman ada juga itu bisa buat nebang-nebang, ada rumput bisa dipakai buat nebas pohon, ranting-ranting, keperluan di hutan lah. Masih bisa difungsikan. Kalau ini versi figuranya buat digantung, hiasan dinding. Kalau ini juga hiasan dinding, cuman dia kalau ini kan ada hiasan apa itu? Figuranya untuk figura. Berarti ini memang apa namanya menggambarkan sekali ya, dari Kalimantan. Nah, kalau untuk ukuran panang mandaunya sendiri begitu bervariasi. Ada mandau lais itu dia melengkung. Ada mandau lurus, dia masing-masing beda-beda. Berarti itu juga yang mempengaruhi harganya. Iya, itu mempengaruhi. Kalau dari sisi sejarah itu kan mandau Dayak Kalteng ini servernya itu pusatnya di Katingan dari sana. Berarti sumber awal dan Katingan itu. Oke, mungkin teman-teman perlu ketahui Kabupaten Katingan itu adalah salah satu dari kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari kota Palangkaraya sebagai kota provinsi Kalimantan Tengah, di mana jaraknya begitu bisa ditempuh sekitar 1 jam sampai dengan 1 jam setengah, tergantung kecepatan dan akomodasi yang digunakan. Ini boleh kita melihat nilai. Tampil total. Ini fungsinya karpet. Kalau itu kan dia pengganti, bukan pengganti sih, karpet itu buat di lantai, alas kaki. Kalau ini tirai rotannya. Untuk pembatas. Iya, pembatas bisa dibuka. Juga tirainya. Kalau topi sendiri nih, ini memang hampir di seluruh Indonesia. Iya, umum. Ya Pak ya. Ya, tetapi di Kalimantan Tengah juga ada begitu. Biasa digunakan untuk petani, begitu ya. Kadang nelayan, biasanya dipanggul. Multifungsi sekali. Dan ini keseluruhan dari hasil
hasil ini Pak ya, hasil alam begitu bahan bakunya. Apa namanya, masih ada proses pabrik juga kan, bukan manualan tenaga manusia bukan. Ya, proses pabrik juga. Jadi dalam proses pengolahannya Iya, sudah diolah pengolahan begitu Pak ya, secara modern. itu ada di Kalimantan Selatan. Oh begitu. Berarti ini bahan mentahnya ibaratnya diantar dari Kalimantan Tengah, lalu kemudian kemungkinan dikembalikan. seperti itu. Mungkin dari tempat-tempat lain juga dikumpulkan. Karena ada versi gulung, kalau yang tinggi ini ya gulung. Nah, ini versi lipat nih. Berarti Jadi buat piknik tinggal bawa, masukin mobil. Nah, ini kan gulung agak ribet kalau masuk mobil. karena Ini simpel. makan tempat. Iya, makan tempat ini simpel, tinggal lipat, buka, selesai. Untuk piknik. Bapak, ini kita mulai memasuki begitu karena mengingat hari ini adalah hari batik nasional. Jadi mungkin kita bisa bercerita sedikit Pak ya terkait ini baju-baju khas Kalteng. Ini diperjualbelikan atau disewakan Pak? Kalau saya sih perjualbelikan. Kalau untuk ini kita apa namanya, yang punya kita ini lebih mengarah ke Kaltim. Kaltim. Ya Kaltim ada lagi sendiri stok bulan kosong. Iya. Terus yang rompiknya, ini kan rompi sama dengan. Ini bahannya apa ya Pak? Ludruk. Ini kisarannya dari berapa Pak? Karena ada ukuran anak-anak ya? Iya, anak-anak kisaran 300 sampai 800, 350, tergantung. Tergantung kerumitan, Iya. bahan, dan ini juga Pak ya? Kalau Ini ini rompinya, rompi kulit nyamuk, kulit kayu. Cuma kita nyediakan yang polos. Jadi nanti customer bisa bikin custom sendiri, mau dipakai payet kayak gini, mau di apa namanya, apa sih yang apa? di apa namanya? Bukan sablon sih, apa satunya lupa saya, yang benar-benar susun itu. Ya bisa, terserah customer sendiri lah mau. Sehingga itu dibuat Iya. polos. Ya bordir. Itu bordir. Oke, boleh kita lihat Model tas, model ini tas. tas Pak ya. Kalimantan. Dan ini apa namanya, corak-coraknya tetap dibuat khas Kalteng begitu Pak. Ya. Di mana khas Kalteng itu ada 3 unsur begitu yang melambangkan. Bapak boleh izin ke tempat tadi. Oh bisa. Nah, begitu kawan-kawan, gambaran sedikit tentang pernak-pernik ya yang ada di toko ini begitu, yang memang toko ini cukup menggambarkan daripada secara keseluruhan begitu apa yang ada dimiliki oleh Kalimantan Tengah ini sebagai apa namanya, sebagai bahan begitu yang memang dijadikan ciri khas daripada Kalimantan Tengah sendiri. Baik kawan-kawan, nah di sini kawan-kawan bisa melihat ya di belakang kami begitu bahwa terdapat batik. Nah, batik ini juga memiliki sejarah panjang begitu karena mengingat ya bahwa ketika sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 begitu sebagai Hari Nasional Batik, maka setiap daerah apa namanya, batiknya diakui begitu di dalam teritorial Indonesia. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri disebut dengan benang bintik. Jadi benang bintik ini dia melambangkan begitu ada 3 kehidupan, ada 3 unsur di dalam kehidupan. Apa namanya, itu termasuk begitu ya, tertuang di dalam batang garing. Boleh Bapak dilihatkan yang batang garing seperti kawan-kawan bisa melihat begitu ya, bahwa motif batang garing ini terdiri dari 3 tingkatan begitu, dimana tingkatan atas ini melambangkan bahwa ada kehidupan di atas, kemudian ada kehidupan di dalam dunia manusia, lalu ada kehidupan di bawah begitu ya. Nah, ini ceritanya cukup panjang juga begitu, bahwa di alam atas itu adalah tempat tinggal daripada Rayung Hatala begitu ya, di mana bagi
orang Kalimantan Tengah, khususnya bagi masyarakat yang menganut agama Hindu Keharingan, itu mengatakan bahwa itu kehidupan Tuhan begitu ada di atas. Lalu kemudian tempat tinggal manusia begitu. Nah, di mana di sini juga kawan-kawan melihat ya dari motif ini begitu ada campuran rumah betangnya juga. Nah, rumah betang ini menunjukkan bahwa kehidupan itu dengan toleransi tidak boleh dipisahkan begitu, karena sejatinya manusia itu adalah orang yang hidup bersosial begitu. Nah, lalu kemudian ada yang di bawah. Jadi kehidupan di bawah itu adalah tempat tinggalnya Jata atau Lilik atau Raden Temanggung Sali pada Dusan Dalam atau Tiung Layang Raja begitu. Memang jalan Harusan Bulau. Nah, ini pengetahuan tentang kehidupan alam bagi masyarakat Dayak. Nah, begitu mengandung makna bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan begitu. Ada alam Tuhan, kemudian alam manusia, dan alam yang berada di bawahnya. Nah, sehingga muncullah tadi kemudian ketika ada ketidakselarasan manusia dengan alam, maka dilakukanlah upacara menyanggar seperti yang beberapa lalu kita bahas gitu ya di kegiatan museum, dan beberapa informasi juga dari narasumber kita di talk inspiratif yang lalu. Karena ini menggambarkan begitu, alam bawah itu menggambarkan tentang dunia ataupun kehidupan daripada alam lingkungan. Jadi manusia itu harus saling bersinergi. Nah, ini banyak motif-motif yang menjadi etnik daripada Kalimantan Tengah sendiri. Namun secara keseluruhan boleh diceritakan apa secara spesifiknya begitu. Ini kan hampir mirip-mirip saja terkait batik. Nah, apakah ini juga sama begitu bahwa semua ini ada rumah betangnya, lalu kemudian ada batang garingnya, atau ada motif lain begitu? Secara keseluruhan, kalau secara garis besarnya itu hampir sama semua. Dia pasti yang namanya batik kan, dia ada batang garing, rumah betang, simbol-simbolnya itu ada juga yang gambar mandau, ada juga yang gambar tanah atau pelawang, ada juga gambar burung tinggal seperti yang di pojokan ini, gambar burung tinggal. Itu aja sih kalau untuk batik Kalteng. Kalau di dalam Kalteng itu dia terbagi lagi, ada dari kabupaten ini, kabupaten yang ada di Kalteng gitu. Itu kan nggak spesifik ke situ. Ini yang umum aja. Seperti yang umum. Dan ini juga ada batik Kalakai begitu. Iya. Nah, mungkin kawan-kawan di sini begitu masih belum terlalu tahu apa sih itu Kalakai begitu. Jadi Kalakai itu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh di Kalteng khususnya. Nah, ini kemudian bagi masyarakat ini begitu dikonsumsi, bisa dimakan. Kalakai ini betul. Kalakai ini juga sejenis tumbuhan paku begitu kan, tetapi dia teksturnya lebih lembut, dan itu juga selain untuk dikonsumsi dibuat sayuran begitu. Tadi juga dijelaskan di awal bahwa ada begitu ya oleh-oleh yang terbuat daripada Kalakai itu sendiri. Boleh Bapak Ibu motif sendiri? Ini yang kombinasi kombinasi batang garing. Ini salah satu ciri khas juga Pak ya, karena kita ketahui begitu bahwa burung ini langka dan adanya itu ada di Kalimantan Tengah. Betul. Nah, jadi batang garing ini sendiri sebetulnya adalah menurut keyakinan dan pengetahuan manusia begitu ya, masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah itu antara lain bahwa pengaruh pada pelaksanaan beberapa upacara tradisional, lalu kemudian proses, salah satunya itu adalah proses dari kegiatan menawar behas ataupun menabur beras begitu, yaitu menabur beras ke segala penjuru.
Nah, kenapa harus menabur beras? Karena beras itu berasal dari pantis kambang, kebanteran bulan kalau di sini disebutnya. Lalu kemudian ada lelek lumpung Manandau di Bukit Kegantung Langit di langit ketujuh. Nah, jadi itu menurut kepercayaan orang Kalimantan Tengah gitu, atau orang Dayak khususnya, bagi mereka masyarakat yang menganut agama keharingan. Karena seperti yang kawan-kawan sudah ketahui juga bahwa Kalimantan Tengah itu notabene begitu, atau awalnya masyarakat itu berdasarkan dari agama keharingan yang kemudian seperti sudah diceritakan begitu melakukan peleburan kepada agama itu. Nah, ini juga menjadi bagian daripada batik-batik Kalteng khususnya. Nah, untuk di Kalteng sendiri, Bapak, apakah ini tuh dibuatnya itu seperti apa begitu? Apakah dilukis ataukah ditenun? Untuk pembuatan sendiri macam-macam ya. Ada printing, cetakan, ada yang tulis, tergantung fasilitas mesin pabriknya. Berarti pembuatannya juga kebanyakan dari Jawa begitu. Info terbaru sih saya kurang tahu apakah ada sekarang di Kalimantan. Itu khusus yang cetak begitu Pak ya. Karena harganya bervariasi juga Pak ya, antara satu dan yang lainnya. Dari bahan, dari jenisnya, jelas dari bahan sih. Apakah dari motifnya juga berpengaruh Pak terhadap harga? Motif nggak terlalu berpengaruh dari segi bahan. Mulai dari yang sapi, tenun sendiri kita belum punya. Ada karena itu cukup mahal Pak ya harganya, dan tidak setiap saat dibutuhkan. Iya. Mungkin ya, seperti untuk informasi tambahan juga begitu, bahwa batik ini khususnya di awal-awal begitu digunakan untuk hal-hal yang formal, misalnya seperti sekolah, kemudian perkantoran begitu. Tetapi dengan perkembangan zaman, kemudian upaya untuk meningkatkan rasa begitu ya daripada kecintaan terhadap negara kita, maka akhirnya batik ini dipergunakan untuk acara-acara begitu, seperti misalnya hajatan maupun pemandangan. Sekarang cukup mumpuni juga begitu Pak ya. Sekarang batik bisa digunakan secara formal ataupun informal. Kalau dulu kan formal aja nih, ada acara sekarang mau jalan pun bisa. Karena ibadah juga bisa. Karena memang multifungsi gitu Pak ya. Dan motifnya juga macam-macam variasi, sehingga bisa mendukung penampilan ya, selera dari pemakainya. Baik teman-teman, itu kira-kira gambaran informasi mengenai batik dan pernak-pernik. Mungkin kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu, boleh? Saya izin bertanya. Oke, silahkan Maijen. Arif ibu nanya. Oke, silahkan Maijen. Yo, siapa yang ngomong? Arif. Kita rada-rada ini ya, karena memang posisinya di daerah pasar begitu, jadi cukup ramai. Oke, silahkan Maijen. Arif Ibu. Oh, Anita dulu deh. Baik, saya mau bertanya Bu. Tadi kan udah dilihatin beberapa batik oleh-oleh juga. Nah, ya
Pertanyaan saya yang paling disukai oleh warga Kalimantan itu apa sih? Terima kasih. Oke, terkait yang disukai nih Pak dari macam motif tadi tuh apa sih yang paling favorit lah begitu dibeli oleh masyarakat, oleh pembeli Itu untuk batik atau apa? untuk batiknya? Untuk batik sendiri, tamu tuh nggak ini ya, apa namanya, nggak mengkhususkan harus seperti ini, seperti ini. Yang penting tamu itu tahu bahwa ini adalah ciri khas dari Kalimantan Tengah. Itu aja. Jadi tidak ada yang dominan Iya, begitu, dari Pak, ya, dominan. dari Karena semua batik kurang lebih sama. Dia ada gambar burung tadi, burung tingan yang gabung, batang garing, rumah beta, gitu aja sih. Nah, yang tidak ada penting, yang lebih ini, Pak, ya. jadi yang penting tahu bahwa ini dari batik Kalimantan Tengah. Jadi tinggal milih bahan. Jadi yang sering apa namanya sering kan yang terkait bahan gitu Pak, ya. Terus motifnya itu mungkin disesuaikan dengan keperluan. Iya, selera customer lagi. Mungkin kurang lebihnya begitu. Silahkan yang lain. Ayo, siapa? Oke, Rahmat. Saya ya. Ibu. Iya Ibu, saya izin bertanya. Mohon maaf menonaktifkan kamera karena sedang double device. Izin bertanya Bu kepada Bapak juga. Ini terkait barang-barangnya itu hasil dari pembuatan lokal, maksudnya dari tokonya sendiri atau suplai dari masyarakat-masyarakat di Kalimantan Tengah lainnya juga. Itu Pak. Ya, kebetulan kita di sini sebagai pemasar aja ya. Kalau untuk bikin produknya itu dari orang-orang di daerah. Jadi artinya kita cuma menjualkan aja. Apa ya? Pihak kedua, pihak ketiga ya sebutannya itu ya. Pihak kedua kali ya. Iya, Jadi pihak pertama yang bikin, mereka ngasih ke kita. Kadang ada yang nitip, ada yang langsung kita beli lalu kita jual lagi. Kadang awal titipan nanti seberapa laku baru kita bayar. Ada juga yang langsung kita cash beli, nanti kita jual kembali. Seperti itu. Jadi bukan produksi kita sebagai toko, nggak, kita cuma menyediakan fasilitas apa ya, toko, kita pajangkan, nanti tarik tamu pembeli. Mungkin dari ini Pak lebih spesifiknya begitu bahwa apakah tadi datangnya dari daerah khusus Kalimantan Tengah atau khusus dari Kota Palangkaraya gitu atau dari luar juga? Kalau untuk barang seperti kerajinan-kerajinan itu memang dari Kalimantan Tengah. Ada dari Pangkalan, ada dari Puntok, ada dari Kapuas, ada juga dari Pulang Pisau. Kayak kalau dari Pangkalan itu kayak gelang-gelang apa simpai dari sana. Kalau untuk kapal-kapal sebagian yang dari getahnya itu tadi, ada juga dari Kapuas, ada juga bagian dari Palangkaraya pengrajinnya. Itu punya ini nggak Pak? Maksudnya kayak getahnya tuh atau yang lain-lain itu punya historis, nggak punya cerita nggak di balik itu gitu? Kenapa menggunakan itu? Barangkali kalau Kalimantan sendiri Pak ya banyak orang mempunyai hal-hal mistis begitu. Nah, apakah itu juga ada begitu kaitannya dengan apa namanya pembuatan tadi? Kalau secara ini ya arah ke sana itu kita kurang begitu mengerti ya sebagai penjual. Mungkin dari pengrajinnya tahu, kan berhubung kita bukan pengrajinnya, jadi belum bisa memberikan keterangan atau penjelasan. Takutnya nanti salah informasi. Iya. Itu kurang lebihnya. Izin bertanya lagi Bu, terima kasih Pak jawabannya. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, apakah udah mulai beranjak ke e-commerce dan sebagainya, atau bahkan sempat ekspor ke luar negeri gitu Pak? Mana tadi penjualannya? Untuk penjualannya sendiri, apakah hanya khusus di Kalteng atau sudah keluar begitu dari Kalteng? Kalau untuk penjualan sendiri, untuk sementara ini kita masih stay di toko ya, menunggu pembeli. Kalau online pun kadang-kadang itu kalau sudah ada langganan yang meminta kontak kita, lalu melakukan repeat order lagi atau pesan kembali, baru seperti itu kita layani. Kalau mungkin ke depannya kita mau bikin website sendiri. Terus terakhir juga kemarin ada tawaran sih dari Alibaba ya, memasarkan produk ke luar negeri pas
sebelum COVID, masa pandemi kemarin. Cuman sekarang belum ada dihubungin lagi tuh. Kemarin mereka pihak Alibaba nawarin untuk ekspor barang itu ya, produk-produk ini. Cuman sekarang belum ada informasi lanjutannya. Pas bilang kejadian pandemi, lost kontak. Nggak ada sekarang, nggak ada kabar lagi. Jadi sementara kita melayani di Palangkaraya aja. Itu pun berharap dari tamu-tamu luar. Kalau pembeli dari lokal sendiri, kalau secara grafiknya paling 25-30% aja, nggak terlalu. Kalau dari orang luar, misalkan ada event-event, acara, kegiatan yang diadakan oleh pemerintah kota atau provinsi, dan itu mengundang orang luar, pejabat luar, misalkan orang-orang luar di luar dari Kalimantan Tengah, itu mereka kemungkinan datang ke sini untuk bawa oleh-oleh kembali ke kampung halaman, seperti itu. Jadi kalau untuk grafiknya sendiri banyak yang orang luar. Orang luar. Peminat lebih banyak sana, contoh ke sana. Karena mungkin ini memang khusus begitu ya. Iya. Oleh-oleh. Orang lokal sendiri mungkin mikir buat apa oleh kita sendiri gitu. Mungkin yang lain boleh silahkan. Saya terakhir Bu, satu kali lagi Bu, saya tetap ramah dulu Bu. Maaf Bu ya. Kemudian Pak, selama pandemi kemarin ini, toko Bapak sempat struggle nggak Pak ngadepi pandemi? Kayak penjualan turun dan sebagainya, gitu Pak? Pasti itu, pasti. Rasa struggle. Saat pandemi itu anjloknya bukan main. Soalnya kan apalagi saat PSBB itu kan akses bandara diblokir tuh, nggak bisa mendarat pesawat, otomatis sepi sekali pengunjung di toko kita. Hampir 90% itu kita nggak ada membeli dalam satu hari selama masa pandemi itu, satu hari aja selama masa pandemi. Nah, pas mulai dibuka lagi akses bandara, itu pun kita mulai merangkak lagi, masih menunggu. Ada lagi yang tamu-tamu kedatangan masih berasa lah sampai saat dibandingkan dengan sebelum pandemi. Berasa banget. Karena tadi itu bersumber itu dari yang datang dari luar. Iya, itu iya. Sangat berpengaruh. Sangat berasa sekali. Kecuali para pedagang sembako ya, sama pedagang kuota itu laris. Karena memang jadi kebutuhan. Pokok kalau bicara kuota. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, yang lain silahkan. Halo Bu. Ya. Saya Heni, ingin bertanya terkait dengan mandau Bu. Kalau misalnya ada pembeli atau konsumen dari luar daerah yang ingin membeli mandau, untuk bawa keluar daerahnya itu gimana ya Bu? Kalau misalnya kan dari bandara itu kan alat seperti pisau dan lain-lain kan itu nggak boleh. Iya, boleh diulang sedikit bagian belakangnya kurang ini. Halo? Ya, boleh diulang karena suaranya kecil sekali. Misalnya aja kan Bu, kalau misalnya mandau, kalau mau dibawa keluar daerah itu apa bisa gitu Bu? Soalnya kan untuk bawa lewat bandara aja nggak bisa. Mbak mandau gitu ya? Iya Pak. Oh iya. Sejauh ini pengalaman kita aman-aman aja bawa di bandara karena kita kategorikan itu mandau hias. Tapi kalau membawa dari bandara itu wajib di bagasi karena nggak boleh dibawa ke kabin, nggak boleh, wajib bagasi dia. Jadi kita kasih nota pembelian dari toko bahwa ini mandau hias, dibawa. Kalau ditanya tunjukin aja, bukakan memang ini mandau oleh-oleh gitu kan. Soalnya di bandara sendiri pun di tokonya ada juga jualan mandau. Apalagi sudah di dalam figura. Iya. Yes. Berarti ada kategori tersendiri juga Pak ya ketika penggunaan mandau ini. Iya. Jadi ada yang memang dilegalkan ketika fungsinya adalah untuk mandau. Yes. Walaupun pada dasarnya dia tetap tajam. Kita kan namanya mandau kan nggak mungkin kan pembeli untuk melukain orang gitu. Untuk oleh-oleh. Itu silahkan yang lain. Terima kasih Pak Bu. Baik. Bertanya Bu. Rika,
Bagaimana sih Bu proses pembuatan batik di Kalimantan Tengah? Apakah kebanyakan masyarakat menggunakan media apa Bu? Kan kalau di Cirebon kan kayak sekarang kan pembuatan batik kayak media cap sama media sablon. Sedangkan di Kalimantan kebanyakan media apa Bu? Terima kasih Bu. Oke, untuk persediaan bahan sendiri ya batiknya itu dibuat dari apa begitu. Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin boleh Bapak diceritakan kembali. Kalau untuk media mungkin kurang lebih aja ya sama, soalnya di Kalimantan Tengah sendiri pada khusus umumnya itu belum ada pabrik pembuatannya, dan itu pun eh, dari bos kita sendiri ordernya ke Pulau Jawa, cuman dari di Jawa yang di mana kita kurang tahu sih. Kalau untuk pembuatannya secara mendetailnya kita kurang tahu juga. Maaf, nggak bisa jawab. Kalau untuk secara mendetailnya kurang tahu. Tapi kebanyakan itu jenisnya Kalau sablon. jenisnya sablon, printing ya. Printing ada, yang tulis juga ada. Oke, mungkin itu bisa mewakili. Baik, Rika mungkin ada ya? Mas Arief, Ya Ibu, Oke, silakan. sengaja aku nggak ngangkat tangan biar aku yang mikir. Pasrah aku. Oke, Heni deh, Heni itu. Heni yang angkat tangan. Silakan. Saya ingin bertanya tentang baju adat Dayak sih, Bu, yang tadi. Kan yang Saya kata Mas, masuk tidak? Halo, halo, halo. Ya, Heni, suaranya rada putus-putus. halo, Ya, Heni. saya mau nanya tentang baju adat Dayak tadi sih, Bu. Oke. Dengan baju adat ya. Iya, Bu. Apa yang mau Tadi kan dikatakan sama Bapak bahwa itu dari daerah Kaltim. Untuk daerah Kalteng sendiri ada kayak misalnya suatu yang spesial gitu, misalnya yang bikin beda gitu dari yang Kaltim gitu. Oh, ya mungkin saya perjelas Bapak bahwa untuk baju tadi begitu itu kan tadi motifnya dari Kaltim gitu ya. Nah, kalau untuk Kalteng sendiri apakah ada yang menjadi ciri khas sendiri? Begitu? Ada dia, ada. Cuman kebetulan saat ini stok kita lagi kosong. Iya, jadi nggak bisa nunjukin. Biasa apa yang membedakan Pak sehingga itu menjadi ciri khas ada. sendiri? Kalau pernah lihat orang acara tahunan adat, dia seperti itu. Ada batang garingnya. Oh, ada batang garingnya. Ada batang garingnya. Ya. Kalau tadi itu hanya relik, relik. Apa sih sebutannya, kayak bentuk-bentuk payet gitu. Cuman dia bisa kita bordir, yang bentuknya batang garing bisa juga pakai payet. Kebetulan sih ini agak kosong stok juga, dan pengrajinnya juga masih belum bisa bikin terbatasan bahan. Jadi ciri khas sendiri memang kalau untuk Kalteng itu ada batang garing itu dia. Itu kan apa, filosofinya kan pohon kehidupan kita kan. Ya. Untuk dari etnik Dayak sendiri pohon kehidupan. Kalau membetangnya kan itu apa namanya istilahnya, adatnya. Kalau untuk secara membetangnya kurang ini juga sih. Jadi ada begitu ya. Mungkin di browsing ada kok. Browsing di Google. Silahkan, Maijen. ya saya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ibu dan Bapak ya. Selamat Hari Batik juga. Kedengaran nggak Bu suara saya, Bu? Betul, kedengaran. Ya, sebenarnya saya senang yang ngeliat batik-batik ini karena batik ini merupakan apa, ciri khas Indonesia banget gitu ya. Jadi salah satu ciri khas orang Indonesia kalau pakai batik, wah Indonesia banget. Nah, senang aja gitu. Nah, terus saya mau bertanya Ibu, untuk di Palangkaraya sendiri ada nggak sih hari pakai batik yang ciri khasnya pakai batik Palangkaraya gitu digunain? Kalau biasanya kan di umumnya kan hari Jumat ya pakai batik. Kalau di Palangkaraya sendiri ada nggak pakai batik kayak ciri khas Palangkaraya gitu untuk hari-hari tertentu? Oke, kalau biasa seperti yang saya sampaikan tadi begitu ya, bahwa di kondisi-kondisi formal misalnya di perkantoran, kemudian di sekolah-sekolah begitu, memang ada hari-hari khusus, tetapi itu tidak baku begitu secara menyeluruh karena sesuai dengan aturan instansi misalnya, kemudian sesuai dengan aturan organisasi yang menaungi, sehingga
secara spesifikasi harinya tidak ada sih kalau di Kalimantan Tengah sendiri begitu, karena kita mengikutinya secara nasional begitu. Hari Batik itu diperingati 1 tahun sekali begitu, ketika di tanggal 2 Oktober. Jadi kalau untuk spesifikasi hari apa tidak ada kalau di Kalimantan Tengah, karena memang penggunaannya di setiap instansi begitu memang mewajibkan ada, misalnya seperti di sekolah itu kita menggunakan batik begitu ya, tetapi ada memang hari sendiri untuk batik yang khas daerah begitu. Jadi kalau biasanya pada normalnya bahwa orang menggunakan batik sekolah begitu ya, tapi ada hari khusus yang memang menggunakan baju batik dari Kalteng. Ada juga yang sekolahnya yang memang menerapkan begitu batiknya tidak batik nasional tetapi batik yang memang khusus dari Kalteng. Dan itu biasa kalau untuk di sekolah-sekolah hari Rabu dan Kamis begitu, sehingga kalau untuk secara keseluruhan sampai saat ini belum ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewajibkan hal tersebut. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Baik. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Saya Bu, Muhammad Irfan. Oke, silakan Irfan. Saya tadi tertarik sama yang kerajinan terbuat dari getah pohon, Bu. Dan itu terbilang sangat sulit untuk didapatkan. Yang saya tanyakan itu getah pohon dari pohon apa, Bu? Apa itu dari pohon karet atau gimana? Iya, pohonnya namanya nyatu kalau nggak salah. Makanya disebut getah nyatu, karet nyatu, pohon nyatu namanya. Nggak salah informasi kemarin pohonnya pohon nyatu. Itu di dataran tinggi, nggak bisa di bawah. Perbukitan pergunungan begitu Pak di ya. daerah-daerah gunung. Dari informasi yang terakhir saya dengar. Ya. Meskipun pada notabene begitu ya, Kalimantan Tengah sendiri itu wilayahnya begitu sebenarnya rata-rata dataran, tapi ada beberapa wilayah yang memiliki daerah pegunungan begitu, tapi tidak seperti di daerah lain pegunungannya yang sangat tinggi sekali Pak ya, tetapi ya perbukitan. Nah jadi tumbuhan ini tadi si getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu, Iya. Saya yang tumbuhnya tidak di seberang tempat begitu, ada tempat tersendiri. Nah, apakah pohon ini juga Pak adanya di Kalimantan Tengah saja begitu? Untuk pohon sendiri kurang tahu ya, apakah hanya ada di Kalimantan Tengah atau juga ada di daerah lain. Tahu. Cuman untuk pengrajin sendiri begitu Pak ya, memanfaatkan data ini kebutuhan pembuatan kerajinan. Terakhir infonya saya dengar beliau masangnya di daerah Barito. Itu didapatkan getah itu seperti apa Pak? Apakah seperti orang menyadap arah begitu atau? Mungkin seperti itu ya. Kita bentuk kotak atau gumpalan-gumpalan. Belum pernah lihat juga sih saya. Saya tahunya udah jadi seperti itu, udah jadi bentuk kapal, udah jadi batang garing. Bahan bakunya belum. Bapak ini menarik nih, salah satu sudut begitu ada minyak-minyakan begitu. Nah, apakah ini juga berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bagaimana di proses ini? Sepertinya ini juga menjadi salah satu ciri khas daripada Kalimantan Tengah begitu Pak. Iya. Kalau untuk minyak ini sendiri kita ambil dari pembuat yang ada di Kalimantan Selatan. Dia punya keahlian sendiri, punya apa ya sebutannya? Ada ilmunya sendiri gitu untuk membuat ini minyak. Dia tahu ini akarnya untuk ini. Jadi ini berdasarkan daripada akar-akaran gitu ya. Karena memang terkenal di Kalimantan khususnya pada umumnya begitu, mau Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan lainnya. Nah, itu terkenal pemanfaatan akar-akaran tumbuh-tumbuhan sebagai obat-obatan tradisional begitu. Banyak orang Kalimantan. Betul, dan ada beberapa juga yang memang sudah teruji begitu Pak ya. Nah, yang kemudian menjadi beberapa waktu lalu menjadi viral. Yang viral ya, Jakarta. Terakhir. Ya, apakah di sini juga tersedia begitu ada hal-hal tersebut? Akar
akar-akaran tersendiri. Oh, ada Kak ya. Semenjak viral makanya orang membuat produk-produk yang berimprovisasi atau berinovasi. Kalau dulu kan awal-awal booming bentuk akar. Sekarang udah yang terbaru ada bentuk teh, lebih simpel, tinggal seduh. Nah, kalau ini dia kan kita rebus. Kalau ini nggak perlu direbus, tinggal seduh aja kayak teh biasa. Cuman di dalam sudah ada kandungan akar bajaka. Karena memang sudah Berinovasi berdasarkan pengalaman, mungkin juga berdasarkan hal-hal pertimbangan istilahnya apa ya, keamanan bagi si pembeli, mereka racik seperti itu. Apakah ini Pak bisa gitu, karena kan kita tidak tahu ya sebagai pembeli mana yang asli mana yang enggak gitu, karena harganya pun bervariasi begitu. Apakah ada ciri khas sendiri Pak terkait kayu bajaka ini? Bajaka sendiri dari kitanya mengambil di tangan orang yang benar-benar mengerti akar-akaran. Ini nggak sembarangan ambil. Pertama, kita tahu orang itu memang ya memiliki kemampuan mengenali akar-akaran. Kayak bajaka ini kan dari yang yang mencari, yang memanen itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembeli. Pertama ada tantangannya, mungkin orang kurang banyak tahu ya, tapi dari itu yang dia kita satu, bajakan ini jangan dilangkahin Jangan dulu. terlewat. Iya, jangan dilangkahin. Bisa tawar. Nah, ini terlepas benar atau tidak, saya Ya, secara ilmiah Allah alam lah ya. Ya, Secara ilmiahnya. Secara secara informasinya, sudut pandang dari si ibu ini seperti itu. Terus dia mencabutnya nggak asal katanya. Ada ya, rapalan mantra mungkin, bacaan khusus, iya, cabutnya permisi katanya. Dan ini banyak macamnya juga Pak yang banyak. Kalau yang ini bajaka, yang lain-lainnya ada pasak bumi, ada kayu kuning. Pasak bumi itu kan buat stamina, dan itu bahannya dan itu rasanya pahit sekali. Akar kuning ini untuk kiper, karena bisa adun seperti itu. Ada lagi dia sarang semut. Sarang semut ada juga. Kalau yang ini tadi nih akar kuning. Seluang belum untuk laki-laki. Kekuatan laki-laki. Macam kalau untuk udang Kalimantan Tengah sendiri ini akar-akaran lah. Karena memang dari zaman dulu ya, dari berabad-abad yang lalu. Ini pasak buminya, ini pahit. Apa kegunaannya? Sakit pinggang, obat sakit pinggang, juga kan ini pahit. Bajaka itu dia berhubungan dengan kanker, penyakit berhubungan dengan darah, kanker. Berarti secara keseluruhan begitu Pak ya, banyak memang sudah terbukti juga dari lewat akar-akaran ini, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya pada zaman dulu itu menggunakan begitu untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan herbal tradisional. Mungkin makanya kita perlu juga seandainya pihak medis itu terlibat untuk menguji seperti ini, lebih bagus tuh. Jadi lebih sedikit yang namanya kimia. Jadi bisa mengangkat lagi kan yang namanya herbal. Itu benar-benar herbal lah, bukan herbal kan. Dari potensi potensinya banyak ya, karena memang banyak. Itu kira-kira kawan-kawan, hal ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan bertanya lagi mungkin terkait beragam informasi yang sudah kita dapatkan hari ini begitu. Atau sharing deh mungkin di tempat kawan-kawan begitu ya. Mungkin yang belum pernah nih Jordi
Jordi, silahkan Jordi untuk bercerita apa sih yang ada di daerahnya begitu, yang terkait dengan batik, kemudian ciri khas lah begitu dari batik daerah, souvenir dan lain-lain begitu. Sehingga nanti ketika mungkin kita ada jalan-jalan bisa kita mencari sebagai referensi. Ya Bu, tes apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Baik. Untuk batik ya kayak kan asal dari Kalimantan Selatan ya Bu. Oh iya. Di Kalimantan Selatan ini untuk batik khasnya itu namanya sasirangan Bu. Mohon izin sebentar kita balik ya. Oh ya. Oke, silahkan boleh dilanjutkan. Tadi sampai mana? Oh ya, sasirangan tadi ya. Oke, Jordi. Ya Bu, sudah kedengaran? Atau sudah kedengaran? Suaranya cukup kecil, Jordi. Tes. Ya. Silahkan. Nah, tadi kan saya kan dari Kalimantan Selatan ya Bu ya, daerah Banjarmasin. Di sini tuh di daerah saya itu batik khasnya tuh namanya sasirangan Bu. Nah, sasirangan kalau tadi batik Kalimantan Selatan apa itu tadi ya? Apa ya tadi ya? Ya Bu. Ya. Boleh diulang, sudah terputus-putus suaranya. Di sini batik daerahnya namanya sasirangan Bu. Ya. Nah, lagi ya, saya bingung Bu. Ya, kalau untuk saya sendiri memang ciri khasnya sasirangan. Kita ada sasirangan. Berarti kalau untuk di penjual sendiri begitu Pak, sebetulnya hampir di seluruh batik yang ada di Kalimantan, khususnya di Pulau Kalimantan begitu semua ada begitu Pak ya. Tapi lebih notabene pada penjualan itu karena memang posisinya ada di Kalimantan Tengah begitu Pak ya, sehingga lebih dominan. Kalteng karena memang kebutuhan Pak ya, seperti sekolah begitu, kemudian ada hajatan-hajatan dan lain. Baik. Silahkan yang lain. Boleh sharing deh, karena kalau kita membicarakan batik begitu ya, bahwa saya ingin sharing Bu. Oke, silahkan. Ya Allah, 2 kali kena PHP tadi. Oke, langsung sharing aja gitu Bu. Saya kan dari Bengkulu nih. Kalau di Bengkulu sendiri namanya kain batik itu besurek. Nah, untuk motif sendiri yang terkenal dari Bengkulu itu kan bunga bangkainya ya. Bangkai raksasa atau bunga rafflesia. Dan itu menjadi ciri khas. Setiap batik di Bengkulu itu rata-rata makainya itu pasti ada motif itu. Mau yang biasanya untuk anak sekolah, kantoran itu kalau bikin batik motifnya pakai kain batik besurek gitu. Untuk batik. Kemudian untuk jajanan atau oleh-oleh khas sendiri itu mungkin lebih banyak di kota ya Bu. Soalnya saya sendiri beradanya di kabupaten gitu. Untuk makanan, tapi makanan itu ada tempatnya sendiri ya Bu nanti. Makanan. Berbeda begitu ya ternyata. Langsung saja kalau untuk makanan di sini ada namanya baitat. Itu biasanya untuk jadi oleh-oleh. Ya itu kayak itu kue atau biskuit gitu ya. Di dalamnya itu ada selai nanas. Kalau untuk makanan apalagi yang menjadi ciri khas daerah saya ini ada namanya pendap. Waktu itu pendap pernah menang di lomba apa itu di TMII gitu. Makan pendap itu bungkai dia tuh talas. Ya. Arif,
kumpulan talas gitu, daun talas. Di dalamnya itu ada bumbu sama ikan. Jadi rasanya pedas-pedas gitu. Itu apa namanya? Sendiri di sini memang menjalin kerjasama dengan Suaranya hilang. Arif? Suaranya tidak terdengar. ya Bu, apakah sudah nyambung lagi? Ya, gangguan jaringan ya. Halo, halo, halo. Ya, silahkan. Mohon maaf ya, kita pakainya wifi tetangga, mohon maaf. Langsung ke pertanyaannya gitu. Untuk pengrajinnya sendiri itu memang ada pengrajin dari beberapa daerah yang mengajukan jajanannya ataupun barangnya ke toko ini, atau memang dari toko ini ada sama langsung khusus buat toko ini gitu. Oh, baik. Kalau untuk beli sendiri begitu, apakah langsung datang ke sini atau bagaimana? Kalau tenisnya memang tamu itu rata-rata datang sendiri. Olehnya tahu kan pusatnya oleh-oleh di Palangkaraya di Jalan Batam. Jadi ini komplek khusus memang menjual penjualan souvenir. Ada sih tempat-tempat lain, cuman dia sendiri kan, jadi mencar dia dari simpang 4 ini ke simpang 4 berikutnya itu memang toko khas Cindera Mata, oleh-oleh. Dan itu di satu toko sudah mengcover semua gitu, kayak tidak apa namanya, tidak satu-satu begitu, misalnya batik sendiri, kemudian apa namanya seperti souvenir dan lain-lain itu sendiri. Kalau ini sudah gabung gitu kayak, sehingga ketika datang itu tidak perlu mencari tempat lain begitu, sudah tersedia semua begitu Pak ya. Oke, kurang lebihnya begitu. Oke, terima kasih. Oke, yang lain boleh ya. Saya Bu ingin sharing. Oke, silahkan sharingnya. Kalau di tempat saya di Jombang itu ada namanya batik Gino Aji. Nah, Gino Aji itu artinya sesuatu yang berharga, terus sama pasukan, salam penggerak. Itu. Sama Mega. Irfan, suaranya, mohon maaf Irfan, suaranya rada putus-putus, boleh diulang kembali? Jadi di tempat saya di Jombang itu ada nama batik khasnya itu namanya Gion Aji. Mempunyai arti barang sesuatu yang berharga sama kehidupan yang sejahtera. Dalam motifnya sendiri itu gabungan antara mega mendung sama pohon beringin. Ada filosofinya tidak itu? Kalau filosofinya itu penciptanya namanya Pak Sugiono. Itu seorang maestro batik. Untuk filosofi saya tahu. Terus di tempat saya itu ada juga kampung pembuat manik-manik, Bu. Berbagai kerajinan manik-manik. Dan itu satu kampung warga desanya itu membuat kerajinan manik-manik tersebut. Dan ada juga membuat anyaman dari bambu, dari pohon bambu sebagai meja, kursi, sama dari menjadi topi koboi. Oh, begitu. Waktu kecil saya teringat sama itu, yang akar bajaka tadi. Akar bajaka tadi waktu kecil itu saya buat untuk mencari ikan, Bu. Jadi sebagai pemutas ikan itu. Oh, pemutasnya alami begitu ya. Jadi tidak mengganggu ekosistem pada dasarnya.
pohon bajaka itu dipukul sama batu, terus keluar airnya atau getahnya itu terus dicampurkan ke air, nanti ikannya kayak kebingungan. Seperti ini ya, apa namanya, mabok begitu ya ikannya jadinya. Itu putas alami begitu ya, yang dari hasil alam ternyata bajak juga ditemukan sebetulnya ya, tidak hanya di daerah Kalimantan begitu, tetapi di daerah-daerah lain juga ada. Nah, namun karena tidak tereksplor saja begitu, dan ternyata fungsinya juga tidak hanya sekedar untuk apa namanya obat-obatan begitu, ternyata dengan keisengan gitu, dengan bentuk apa namanya mencoba-coba, ternyata ada fungsi lain yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Itu hal ini juga kapan perlu dikembangkan nanti Irfan, untuk kedepannya barangkali jadi sesuatu temuan yang luar biasa begitu. Ya Bu, ya, baru tahu kalau bisa dibuat teh juga. Iya, kalau apa namanya, kalau di Kalimantan Tengah sendiri begitu, karena memang nenek moyang orang Kalimantan Tengah itu karena memang notabene hutan begitu ya, sehingga memanfaatkan begitu, bahkan untuk apa namanya SSKB begitu, untuk orang zaman dulu satu itu tidak menggunakan suntikan, tidak menggunakan obat-obatan begitu, tetapi ada akar-akaran juga yang untuk apa namanya membuat jarak begitu ya, angka kelahiran orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah begitu. Jadi secara apa namanya secara turun-temurun itu kemudian diwariskan begitu. Nah, namun karena pengaruh kemajuan zaman begitu ya, kemudian pemahaman orang terhadap apa namanya kondisi-kondisi yang berbentuk tradisional itu, kemudian itu berpengaruh begitu, sehingga banyak yang ditinggalkan. Namun ketika ada kajian ulang begitu ya, terkait berbagai fungsi dan manfaat daripada akar-akaran ini tadi, ternyata banyak yang memang terbukti begitu. Dan tidak hanya itu Pak ya, ada juga di Kalimantan Tengah ini namanya bawang dayak gitu, Pak ya. Itu sangat banyak sekali manfaat gitu, Pak ya. Besar dia. Jadi sempat kita jual, cuman peminatnya kurang ya, yang mentah. Bukan yang mentah sih, emang baru dicabut dari akarnya, belum dipotong-potong. Ada yang kemarin kita jual kan kurang peminatnya. Kita balikin. Kalau sekarang kan lagi ada peminatnya, kalau peminat sekarang yang udah jadi praktis. Udah dipotong, udah kering, tinggal seduh. Ini berarti diseduh juga Pak ya? Seduh di air panas. Buat batang rindu, daunnya rindu, batang bijinya besar, biji bawang. Berarti kurang lebih dengan bawang biasa begitu, tetapi besar, lebih besar gitu ukuran bawangnya. Kayak gitu gambar. Gambar kecil kali ya, warnanya agak besar. Mungkin kalau kurang lebihnya seperti bola plastik atau lebih kecil seperti bola pingpong gitu Pak ya. Besarnya begitu. Nah, karena memang apa praktis begitu Pak ya, jadi kalau peminatnya lebih. Jadi dia nggak repot motong, bersihin. Ya, begitu kira-kira kawan-kawan. Silahkan yang lain untuk sharing. Anissa mungkin, silahkan. Baik Ibu, sebentar. Kalau kan saya tempat tinggalnya di Jogja ya Bu ya. Nah, kadang tuh kalau di daerah saya sendiri itu juga banyak gitu kerajinan-kerajinan yang kayak tadi rotan-rotan gitu, tapi kok di tempat saya pakainya apa sih namanya? Kayak pohon yang di pesisir itu loh Bu, lupa namanya apa, terus dibikin tas-tas gitu. Nah, terus di tempat saya sendiri, saya sama teman-teman yang lain itu baru coba buat narik minat muda-mudi. Kan kalau batik gitu kan kayak kemeja gitu kan udah kayak zaman dulu, bukan zaman dulu sih, kayak udah ketinggalan zaman gitu ya Bu ya. Minatnya kurang biasanya kalau dibuat remaja. Terus kita tuh kalau di Jogja buat narik minat itu atau kayak buat nimbulin kalau buat narik minat anak remaja atau masyarakat yang seusia saya gini,
Itu kita tuh kayak bikin si batik ini buat jadi satu produk yang sering dipakai gitu loh Bu. Cuma mau cerita gitu aja sih. Jadi biar muda sekarang tuh makanya juga jadi batik-batik gitu, tapi dibikin model kekinian gitu. Ya lebih modern gitu ya. Ada ciri khasnya tidak dari keseluruhan batik itu, Anissa? Enggak sih Bu, cuman kayak batik-batik biasa gitu aja, kayak batik keris. Kalau kayak dari model atau dari motifnya gitu, makanya batik-batik yang pada umumnya aja. Tidak tertuang yang memang khusus begitu ya. Kalau seperti tadi di Bengkulu gitu, karena memang terkenal dengan bunga bangkainya begitu, maka hampir di setiap batiknya ada begitu bunga bangkai. Nah begitu pun dengan Kalimantan Tengah yang notabene begitu bahwa melambangkan kehidupan gitu ya, kehidupan. Nah ada motif batang garingnya begitu. Oke, terima kasih Anissa. Silahkan yang lain mungkin mau sharing. Satu dua orang lagi. Saya Bu. Silahkan Tika. Saya kan dari Cirebon ya Bu. Iya. Kalau batiknya kan batik Megamendung. Kayak Megamendung tuh artinya kan kalau Mega itu kayak awan, kalau Mendung itu kayak sejuk gitu Bu, kayak mendung lah. Jadi kayak kalau sejarahnya Megamendung itu dilihat atau ditemui sama orang setelah hujan gitu Bu. Jadi kayak dari genangan air setelah hujan pada saat itu Bu, kayak jadi itu bagus gitu Bu, kayak awan-awan gitu Bu. Terima kasih Bu. Itu Rika itu di semua batik ada begitu ya, membuat yang Megamendung ya, begitu menggambarkan Megamendung. Iya Bu, kayak awan-awan gitu Bu, kayak biru-biru gitu Bu, kayak menandakan kayak habis hujan gitu Bu. Kayak kalau orang guru-guru juga kalau di daerah pakai batik itu Bu, buat dinasnya ataupun kayak kepala desa atau apa gitu Bu. Berarti ini ya rata-rata begitu memang batik ini diutamakan di setiap daerah itu mewajibkan sih, tapi memang menggunakan begitu daripada batik itu sendiri untuk acara-acara formal ataupun kondisi-kondisi formal begitu, seperti perkantoran begitu ya, kemudian seperti sekolah dan lain-lain. Oke, terima kasih. Yang lain boleh kalau Akbar Ganang. Akbar, silakan. Halo? Halo, apakah kedengaran Bu? Ya, kedengaran. Oh ya. Bagaimana Bu, untuk sharing atau gimana? Ya, sharing yang ada di wilayahnya Akbar gitu, terkait batik, kemudian terkait berbagai. Kalau untuk di wilayah saya sendiri, karena di Jawa Tengah, terus lingkupnya juga kabupaten, tidak ada kota di daerah Pemalang, jadi tidak terlalu menonjol. Misalkan dari batiknya sendiri juga masih agak kurang. Sebenarnya ada motifnya seperti orang sedang berjualan. Untuk berjualannya sendiri seperti khasnya Pemalang adalah makanannya gerombyang. Jadi ada batik, bisa dibilang batik gerombyang ya Bu. Terus untuk daerah jajanannya sendiri ada seperti ogel-ogel, terus dan kurang paham juga itu. Ya. Oke,
berarti di situ tuh apa namanya, ciri khas batiknya tuh lebih kepada kehidupan sosialnya begitu ya. Ada ciri khas makanan yang kemudian proses orang berjualannya begitu yang diadopsi pada batik itu, dan tentunya itu pasti menjadi salah satu apa namanya ciri khas bagi daerah begitu, karena memang batik di setiap wilayah itu memiliki masing-masing begitu motif, kemudian masing-masing memiliki cerita tersendiri terhadap apa yang dituangkan begitu, dan tentunya memiliki filosofi daripada kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut begitu ya. Nah itu bentuk gambaran begitu daripada kemajemukan kita, daripada ragam kehidupan sosial kita begitu ya di Indonesia, yang tentunya begitu tidak hanya menceritakan tentang ragam apa namanya agama begitu, kemudian ragam kebiasaan, tetapi dari perspektif lain gitu ya, dari apa namanya, dari batik saja itu juga bisa menggambarkan keragaman yang ada di berbagai wilayah di Nusantara. Baik kawan-kawan, apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan kalau ada. Baik, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sepertinya cukup sudah, Bu. Baik, mengingat waktu ya, untuk pertemuan hari ini mungkin sharing informasi kita terkait ragam apa yang ada dan identitas begitu ya, dan bisa melihat rasa cinta kita kepada daerah begitu, kepada produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Nah, apa namanya, melalui kegiatan ini begitu, semoga rasa kecintaan kita terhadap Nusantara ini bisa lebih meningkat lagi begitu, bahwa banyak hal-hal ini, hal-hal menarik yang dimiliki oleh setiap daerah sebagai ciri khasnya begitu. Karena mencintai produk dari lokal sendiri, dari dalam negara sendiri, daripada perwujudan kita begitu ya, untuk menentukan keberlangsungan kehidupan negara kita. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan hari ini di dalam proses modul Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk nanti